Bisakah cinta benar-benar melahap seseorang? Mengapa dikonsumsi cinta tak meninggalkan jejak? Kau pelayan di sini? Betul. Pergi. Tuangkan segelas air untukku. Aku haus. Kau sangat cantik. Bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Yu Jingchu belum menyentuhmu. Aku cuma pembantu, bukan pelacur. Pelayan rendahan. Beraninya kau menghinaku? Kau salah paham. Aku sedang bicara tentang diriku sendiri. Aku tidak bermaksud menghinamu. Sial sekali. Apa ini? Tuan Yu, pelayanmu lumayan cantik. Tapi mulutnya tidak manis dan keras kepala. Aku menamparnya. Dan ekspresinya tidak berubah. Wanita ini cukup sombong. Kau memukulnya? Ya. Mulutnya membuatku kesal. Siapa suruh kau menyentuhnya? Dia hanya seorang pembantu. Jadi bagaimana kalau aku memukulnya? Ambil uangmu dan pergi. Jangan datang ke rumah Yu lagi. Memangnya Yu Jingchu itu apa? Tiap kali aku datang, dia selalu menyuruhku telanjang, rebahan di ranjang dan tidur, tak melakukan apapun. Padahal dia lumayan mempesona. Apa dia impoten? Aku benci. Anning, kau masih belum kapok juga setelah sekian lama. Kau pantas mendapatkannya. Tuan muda Yu. Kalau tak ada lagi, aku permisi dulu. Anning, apa kau tidak punya sesuatu yang ingin kau tanyakan padaku? Tuan muda Yu, ada instruksi untukku. Apa kau tidak sedikit pun penasaran tentang hubunganku dengan wanita itu? Kenapa dia ada di ranjangku? Kenapa kau tidak marah? Tidak penasaran. Tidak marah juga. Urusan pribadi tuan muda. Bukan urusanku. Aku tahu tempatku. Tuan muda Yu. Kau belum lupa kalau hari ini peringatan kematian ayahmu, kan? Beberapa orang benar-benar tak tahu malu. Pendosa hina. Masih berani juga dia tinggal di rumah keluarga Yu. Apa? Lapar. Kalau kau lapar, ambil dan makan sendiri. Cijik, keluarga Yu memberimu makan. Kau seharusnya bersyukur masih mau makan enak. Lihat dirimu sendiri, kau pikir kau pantas? Pembawa sial. Tuan Li, apa yang kau coba lakukan? Sejak pertama kali aku melihat Guru A, aku benar-benar terpikat olehnya. Jika kau ikut denganku, akan kuberikan apapun yang kau inginkan. Tuan Li, Anda salah paham. Aku bukan orang seperti yang kau pikirkan. Hanya kita berdua di sini. Jangan pura-pura polos. Bukankah ini semua tentang uang? Silakan pergi. Pergi. Ini rumahku. Kau menyuruhku pergi? Aku tahu kau sangat membutuhkan uang. Jadilah gadis yang baik dan patuhi aku. Akan kuberikan 100.000 yuan. Bagaimana? Tuan Li, tolong jaga sikapmu. Putramu ada di luar. Kau tak mau dia melihatmu. Seperti ini, kan? Jangan khawatir. Kita akan cepat. Dia tidak akan tahu. Masih malu-malu, sayang? Kau sangat manis. Tubuh sepertimu. Berapa banyak pria yang telah menyentuhmu? Berlagak suci di depanku? Karena kau suka yang kasar, akan kuberikan kau rasa kekuatanku hari ini.
Anning. Apa kau baik-baik saja, Anning? Aku, Anning. Anning, bangun Anning. Dasar jalan kecil. Kau berani menyentuhku? Kau mati. Akan kutuntut kau sampai mati. Baiklah. Kita lihat siapa yang mati duluan. Ke rumah sakit. Jinchu, ada apa? Cepat dan selamatkan dia. Bagaimana keadaannya? Apakah serius? Anning udah berapa kali masuk rumah sakit hari ini? Kalau kamu nggak mau dia mati, awasin dia yang benar. Jadi, bagaimana keadaannya sekarang? Saat ini dia udah nggak dalam bahaya. Biarin dia istirahat beberapa hari. Dia harus diobservasi di sini. Tapi, kok lukanya bisa separah ini? Kamu mukul dia? Kau pikir aku orang macam apa? Jinchu, aku nggak kenal kamu, Gung. Apa sih yang sebenarnya kamu pikirin? Jelas-jelas kamu sayang banget sama Anning. Kenapa kalian saling nyiksa? Dan kamu tahu, Anning nggak bersalah. Sejak kapan kau begitu peduli pada Anning? Awasi dia kali ini. Jangan biarkan dia kabur lagi. Aku dokter, bukan pengasuh anak. Dan aku sibuk banget. Sebenarnya ada apa sih? Sundal kecil. Dan pria itu. Tunggu saja. Kau akhirnya bangun. sudah berapa lama aku tidur? 2 hari 2 malam. Udah bisa bangun? Kamu harus ikut aku ke kantor polisi. Li Xianji, Bagaimana keadaannya? Aku ingat. Aku mencakar wajahnya. Mukanya sih baik-baik aja, tapi dia di ICU. Seserius itu? Apa aku memukulnya sekeras itu? Mending kamu lihat sendiri. Si Yu Jingchu ini, entah kesambet apa, mukulin orang di rumah sakit. Hampir mati dia dihajar. Banyak banget yang lihat. Sekarang udah nyebar di internet. Videonya lagi viral. Jingchu, bagaimana keadaannya? Dia ditahan di kantor polisi. Apa? Mungkinkah karena aku? Kalau bukan gara-gara kamu, terus gara-gara siapa? Gara-gara video ini, masalahnya jadi runyam. Keluarganya korban nggak mau damai. Bagaimana bisa jadi begini? Masalah utamanya, masalah ini keburu viral. Netizen yang nggak tahu apa-apa pada ngehujat dia. Harga saham grup Yu juga anjlok gara-gara kejadian 2 hari terakhir ini. Anjlok. Ibunya udah balik dari Inggris. Kamu ngapain? Pergi ke kantor polisi. Tunggu. Ringan bagi yang patuh, berat bagi yang melawan. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Yu Jingchu. Apa kau bodoh? Ngambil keterangan di sini. Su Yang. Apa kau gila? Kenapa memberitahunya? Kamu yang gila. Kalau kamu mau damai, kamu nggak bakal dikurung di sini 2 hari ini. Lihat sendiri. Perhatikan baik-baik. Bersyukurlah saja, ibumu tidak tahu kau dikurung di sini kan? Kalau tidak, Annin yang akan menderita pada akhirnya. Kau bilang kau memukulnya karena Annin kan? Anning bilang dia mencakar wajahnya, karena dia menggodanya duluan. Jadi dia pantas mati. Asistenmu belum mencapai kesepakatan dengan keluarga Li Xianji, sudah mencapai kesepakatan? Bagaimana perkembangan pembicaraannya? Jumlah kompensasi sudah disepakati, tapi pihak lain juga menuntut. Tuan Yu meminta maaf secara terbuka daring. Minta maaf. Dalam mimpimu. Tuan Yu,
Opini publik saat ini sangat tidak menguntungkan Anda. Anda tahu harga saham grup Yo telah terpengaruh. Pemegang saham perusahaan sedang ribut. Banyak dari mereka yang punya pendapat tentang Anda. Sekarang, benar-benar bukan waktunya untuk impulsif. Aku impulsif. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Di mana istri Li Xianji? Bawa aku untuk menemuinya. Nona An memang korban. Namun, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Li Xianji menggodanya. Dan semakin lama ini berlarut-larut, semakin besar dampaknya pada Anda. Masalah ini bermula karena aku yang akan menyelesaikannya. Kau yang menyelesaikannya. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanku. Kau memukul Li Xianji, bukankah karena aku? Karena kau. Jangan memuji diri sendiri. Dia mengutukku. Tentu saja aku akan memukulnya. Aning. Apa maksudmu? Tidak perlu kompensasi, Sekretaris Li. Kau punya kemampuan seperti ini, ya? Bagaimana kau melakukannya? Bukan aku. Itu Nona An. Apa maksudnya itu? Aku tak menyangka kalau yang selalu di depanmu, Nona An yang tampak lemah lembut, sebenarnya punya sisi seperti itu. Dia tampak cukup berani. Dia melakukannya untukmu, benar-benar habis-habisan. Di mana dia? Dia sedang tidak enak badan. Aku membawanya ke rumah sakit. Bunda, bagaimana kau bisa memutuskan ini sendiri? Perjodohan macam apa? Kenapa kau bahkan tidak meminta pendapatku? Bocah kurang ajar, berapa usiamu sekarang? Masih berkelahi dengan orang lain? Apa sebenarnya yang terjadi? Sampai kau membuat seseorang masuk ICU? Nggak ada apa-apa, cuma nggak suka tampangnya. Mau kasih dia pelajaran. Apa kau preman? Memukul seseorang hanya karena kau tidak menyukainya? Jangan lupakan identitasmu sendiri. Kau mewakili wajah keluarga Yukita. Kau CEO Corp. Kalau bukan karena aku hari ini, posisimu sebagai CEO, apakah masih aman? Ailo. Bukan berarti kita harus menggunakan perjodohan. Menikahi Lo Yungsi hanya akan menguntungkanmu. Kau adalah putra satu-satunya dari keluarga Yukita. Beban di pundakmu. Kau tahu sendiri. Jin. Ngapain kau di sini? Apa? Melihatku. Kau sepertinya tidak terlalu senang. Aku baru saja mendengarmu. Sepertinya memanggil The sesuatu film Jin. was translated and Apa kau masih narrated mengharapkan by Yu Jin Chu M-Media. muncul? Aning. Kau sungguh tak punya hati. Kau pingsan, tapi akulah yang membawamu ke rumah sakit. Seharusnya kau setidaknya berterima kasih pada penyelamat hidupmu. Kau berani mengatakan itu. Kalau bukan, karena kau sengaja menggangguku, aku tidak akan pingsan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani mengambil batu dan menghancurkan mobilku. Kau benar-benar berani. Kau tahu? Aku suka keberanianmu itu. Bagaimana kalau? Karena kau dan Yu Jin Chuto tidak punya kesempatan. Kau pertimbangkan untuk menjadi pacarku? Aku mungkin tidak setampan dia, tapi aku sama kayaknya. Dan jika kau menginginkan cinta, aku tak keberatan berbagi sedikit denganmu. Pergi. Tidak terpancing ya? Aku punya kabar baik untukmu. CEO Corp. Yu Jingchu akan menikahi pewaris Yunyo Teknologi, Lu Yongxi. Sebuah persatuan raksasa bisnis. Memanfaatkan proyek miliaran dolar. Memang, kabar baik. Haruskah aku berterima kasih? Karena sengaja datang ke sini untuk memberitahuku kabar baik seperti itu. Tuan Muda Chen. Berterima kasih padaku, tentu. Tapi aku lebih suka sesuatu yang lebih nyata. Aku tidak keberatan pembayaran dalam bentuk barang. Kau. Cheng Yan, turun. Jingchu, jangan gegabah. Berhentilah menggunakan kekerasan. Aning, Jangan sentuh dia. Aning. Kau baik-baik saja.
Aku baik-baik saja. Yu Jingcho, kau baru saja bertunangan kan? Apa kau ingin mengikuti jejak ayahmu, menyimpan satu di rumah dan satu lagi di luar? Chen, kau. Cukup. Ini rumah sakit. Jangan ganggu istirahatku. Aku tiba-tiba lupa. Ayahmu sudah mati. Oleh ayah wanita ini. Ditabrak mobil. Kau tak akan lupa. Yu Jingcho. Kau benar. Bagaimana aku bisa lupa? Tapi Cheng Yan, jangan lupa. Dia sekarang wanita yang tinggal di keluarga Yu. Kau menginginkannya, kau harus menunggu sampai aku tak menginginkannya lagi. Benarkah? Jika dia, wanita yang tidak kau inginkan. Sebenarnya, aku tidak keberatan. Kenapa kalian masih di sini selarut ini? Keluar. Kau. Apa yang kau rencanakan sekarang? Hei, Zuyang. Meskipun kau dan Yu Jingchu berteman baik, kau tidak boleh bias. Aku tahu kau penuh tipu daya. Meskipun kau terlihat baik, kau melakukan hal-hal yang menyebalkan. Hei! Bukankah pria ini sepupuku? Selalu memihak orang luar. Haruskah aku memutuskan hubungan dengannya? Ada apa denganmu sekarang? Anning. Dia tampak kurang sehat. Ambilkan dia air. Baik. Perawat di rumah sakitmu pada ngapain aja, Sin? Meninggalkan pasien begitu saja, tanpa air. Cara orang ini peduli pada orang, benar-benar unik. Kalau kau tahu dia haus, The film kenapa was kau tidak ambilkan translated air sendiri? and Kenapa kau narrated by membentakku? Enmi. Kau pergi ke rumah sakit. Apa karena Enning? Aku baru saja pergi untuk membalut lukaku. Sebaiknya begitu. Kau tidak mungkin masih punya perasaan untuk Enning, kan? Mana mungkin? Bagaimana mungkin aku punya perasaan seperti itu padanya? Cuma, jangan lupa. Apa yang ayahnya lakukan pada ayahmu? Kau menahannya di keluarga Yu untuk menyiksanya. Ingat, beberapa kebencian tidak boleh dan tidak bisa dilanggar. Yongxi, kau di sini. Bibi Kiao, ini hadiah pertemuan untukmu. Kau terlalu baik. Di mana Jingchu? Ini akhir pekan. Dia masih malas-malasan di tempat tidur. Tak kusangka, Yu Jingchu masih di tempat tidur. Lumayan imut. Kenapa kau belum membangunkan tuan muda? Pergi sana, pergi. Apa kau tidak tahu kalau tuan muda itu pemarah kalau bangun tidur? Siapa yang berani membangunkannya? Kau? Apa kau tidak dengar? Bangunkan tuan muda. Kita kedatangan tamu penting. Jangan buat nona lu menunggu. Keluar. Tuan muda, Anda harus bangun. Nona lu ada di sini. Dia menunggu di bawah. Tuan muda. Tahu aku benci bangun pagi. The film
film was Kau masih datang translated untuk and membangunkanku. narrated by M Media. Aku hanya mengikuti perintah untuk membangunkanmu. Kau, apa yang sedang kamu lakukan, Yi Jingchu? Kau memanggilku apa barusan? Yu Jingsu. Jangan gila. Lepaskan aku. Masih berpikir kau bisa mengalahkanku? Aku seorang pria. Dulu, dia juga pernah tersenyum padaku seperti itu. Seandainya aku bisa kembali, itu akan menyenangkan. Jingchu seperti anak kecil dalam hal ini. Saat dia bangun, amarahnya mengerikan. Nanti, kau akan mengerti. Yu Jingchu, kenapa kau masih seperti dulu? Tidak suka memakai baju? Ini pertama kalinya kita bertemu kan? Bicara begini cukup membingungkan. Aku sudah lama memperhatikanmu. Kau saja yang tidak tahu. Cepat berpakaian. Turun ke bawah. Kau sangat cantik. Sayang sekali Jati pembantu rumah tangga. Dia putri sahabatku. Orang tuanya tidak ada. Keluarganya sedang kesulitan keuangan. Jati dia tinggal di rumahku sekarang. Membantu saat dia punya waktu. Dengan begitu, dia bisa mencari nafkah. Itu penghasilan tambahan. Begitu. Bibi Kiao, kau baik sekali. Yungsi, habiskan waktu berkualitas bersama Jingchu hari ini. Aku ada urusan. Aku harus pergi mengurusnya. Baiklah, hati-hati, Bibi. Suster Yang, jaga Nona lu baik-baik. Baik, Nonya. Apa? Sebagai pelayan, apa kau tidak punya akal sehat? Tehku habis. Aku tak tahu harus berbuat apa. Tanganku. Ceroboh sekali kau ini. Hal sekecil ini saja kau tak becus. Maafkan aku, Nona Lu. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa, aku tadi. Aku tak sengaja menjatuhkan cangkir teh dan melukai tanganku. Ini semua salah Ening, begitu ceroboh. Menyuguhkan teh saja tidak becus. Untung Nona Lu berbesar hati dan tidak menyalahkannya. Kau bahkan tak bisa melakukan hal kecil ini dengan benar. Ngapain masih berdiri di situ? Tidak ada yang harus kau lakukan? Pernikahan seperti apa yang kau suka? Gaya Tiongkok atau Barat? Nona Lu, apa kau benar-benar ingin menikah denganku? Kau bisa tanya Xiang Ma. Berapa banyak wanita yang kubawa ke rumah ini? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Perlu kujelaskan lebih lanjut. Keluarga kita hanya bersatu lewat pernikahan. Apa kau sungguh berharap aku menghabiskan hidupku denganmu? Aku, Yu Jingchu, hanya terlibat secara fisik, bukan emosional. Kalau kau tidak keberatan, kita bisa merasakan kehidupan pernikahan terlebih dahulu. Kehidupan pernikahan. Yu Jingchu, kau pikir proyek miliaran dolar semudah itu dinegosiasikan? Syarat yang kuajukan adalah kau, Yu Jingchu, harus menjadi suamiku, Lu Yungsi. Dibanding dijodohkan, aku lebih suka memilih pasangan nikahku sendiri. Dan alasan memilihku? Apakah karena aku tampan? Ya, kau tampan. Badanmu juga bagus. Dan yang terpenting, kau kaya. Kau sudah melampaui 90% pria. Tapi kepribadianku buruk dan watakku jelek. Aku juga tidak sehebat itu. Nona Lu, apa kau yakin ingin menikah denganku? Ada begitu banyak pria di dunia ini. Tapi di dunia ini, hanya ada satu Yu Jingchu. Kau adalah satu-satunya Yu Jingchu milikku. Ada apa denganmu? Kenapa kau malu? Mudah sekali gugup. Yu Jingchu, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin bersamamu seperti ini sebentar. Tanganmu baik-baik saja. Apa sakit? Ening, beraninya kau menginginkan pria milikku.
Aku baik-baik saja. Tuan muda Yo, tolong jaga jarak dariku mulai sekarang. Jika tunanganmu melihat dan salah paham, itu tidak akan baik. Nona Lu, ada apa? Kau tidak bertanya kenapa aku memukulmu? Sepertinya kau tahu di dalam hatimu, kan? Apa kau melakukan sesuatu yang memalukan? Atau kau punya fantasi yang tidak pantas tentang tuanmu? Sakit. Memang seharusnya sakit. Biar ku bilang. Jauhi Yu Jingchu. Kalau tidak, lain kali. Bukan cuma luka kecil. Nona En, tanganmu baik-baik saja. Meskipun kau tak sengaja menyenggol Tiko, kau terluka. Dan itu membuatku tak tenang. Biar ku usap. Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikan hatimu, Nona Lu. Tak perlu, jangan sungkan. Eyo. Jingtu, aku berpikir, cepat atau lambat aku akan menikah dengan keluargamu. Jadi aku harus bersikap baik pada pelayanmu. Aku tak menyangka. Dia begitu tak tahu terima kasih. Anding minta maaf. Tuan muda Yo, aku hanya menarik tanganku. Aku sama sekali tidak mendorongnya. Dia bilang dia tidak. Kalau begitu dia memang tidak. Ini seharusnya masalah kecil. Jingtu, lupakan saja. Karena Nona Lu bilang lupakan saja. Kalau begitu, bolehkah aku pergi? Hei, Kenapa kau memprovokasinya? Dia punya temperamen buruk. Jauhi dia. hai, jangan. Ini konyol. Siapa gerangan yang begitu berani mencuri kalung calon nyonya muda? Di mana Enning? Aku tidak tahu, mungkin dia di kamarnya. Bawa dia ke sini, tak perlu memanggilku. Aku di sini. Kalung Nona Lu hilang. Apa kau yang mengambilnya? Aku tidak mengambil barang-barang Nona Lu. Tadi, saat Nona Lu ganti baju, hanya kau yang masuk ke kamarnya. Kalau bukan kau, lalu siapa? Setelah kau membersihkan kamar, kalung itu lenyap. Oh, Suster Zhang. Mungkin Nona En benar-benar tidak mencurinya. Ini cuma kalung. Cuma 1 juta lebih. Aku tak keberatan. Nona Lu, Nyonya menginstruksikanku untuk memperlakukanmu dengan baik. Kalungmu hilang di kediaman Yu. Masalah ini belum jelas. Semuanya masih samar. Dan bukan hanya Nyonya yang akan menyalahkanku, tapi juga akan mencoreng nama baik keluarga Yu jika ini sampai tersebar keluar. Baiklah kalau begitu, Suster Zhang, kuserahkan masalah ini padamu. Kau, geledah kamar Enning. Kalungnya hilang. Pasti disembunyikan di kamarnya. Mengapa hanya karena aku pergi ke kamarnya, kau bilang aku mencuri kalung itu? Jadi, menurutmu, siapapun yang masuk ke kamar itu adalah tersangka. Lalu, mengapa bukan Nona Lu sendiri? Maling teriak maling. Apa katamu? Kau tahu kau bicara dengan siapa? Dia calon nyonya muda keluarga Yu. Dan kau hanyalah pendosa yang menumpang hidup. Beraninya kau. Pendosa? Aku tidak mengambil kalung itu. Tidak peduli siapa dia. Bahkan jika Nyonya ada di sini, hari ini, aku akan membela diriku sendiri. Bagus. Nona En, aku sungguh penasaran. Apakah kau masih akan menantang nanti? Kukatakan kau tersangka, ya tersangka. Siapa yang menjadikanmu pelayan? Tapi jangan khawatir. Aku akan memperlakukan semua orang sama rata. Aku akan menyelidiki mereka semua. Mari kita mulai darimu kalau begitu. Tahan dia. Geledah dia. Lepaskan aku. Nona Lu, kami tidak menemukannya padanya. Tidak ada apa-apa. Yakin? Sudah kubilang. Aku tidak mengambil kalungmu. Jangan terburu-buru, kamarnya. Belum kita geledah.
Nona Lu, kalungnya ada di kamar Ening. Ketemu. Inilah yang kau maksud dengan tidak mencuri kalung. Rumah Suster Zhang dirampok. Dalam situasi ini, apa yang harus dilakukan? Ini? Kalau dia pencuri, dia tentu tak boleh tinggal di kediaman Yu. Kau dengar itu? Keluar dari kediaman Yu. Sejak kapan kau membuat keputusan di kediaman Yu? Kau datang tepat waktu. Pelayanmu mencuri kalungku. Beraninya dia? Dia mencuri kalungmu? Benar, kalungku. Dia mencurinya. Kalung itu ditemukan di kamarnya. Benar, kan? Memang. Jelaskan. Bagaimana dengan kalung itu? Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Tidak. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Betapa bodohnya. Nona Lu, karena Anning mencuri barangmu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi kita tidak bisa begitu saja mengusirnya, tanpa penjelasan yang jelas. Aku punya ide. Kita kirim Anning ke kantor polisi. Sadarlah. Kau melakukannya untukku. Kirim dia ke kantor polisi. Tentu saja. Seorang pembantu menginginkan harta majikannya. Dia salah. Dan dia harus dihukum. Dia harus mengingatnya dengan baik pelajaran ini. Baiklah kalau begitu, karena kau memaksa untuk mengirimnya ke kantor polisi, aku tak keberatan. Aku akan mendengarkanmu. Dia cuma pencuri. Dia mencuri sesuatu, jadi mengirimnya ke kantor polisi. Kita butuh bukti. Zhang Ma, tarik rekaman pengawas, gerakan Anning. Serahkan buktinya ke polisi. Pengawasan? Ada CCTV di sini? Tentu. Seluruh kediaman Yu berada di bawah pengawasan. 360 derajat, tanpa titik buta. Kami sama sekali tidak akan membiarkanmu, Nona Lu, menderita ketidakadilan. Sistem pengawasan sedang dalam pemeliharaan 2 hari ini. Apa Tuan Muda tidak tahu itu? Di mana kita akan mendapatkan rekaman pengawas untuknya? Tuan Muda, pengawasan itu. Bagaimana? Silakan, jika kau bilang begitu. Tunggu. Apa? Masalah ini, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lagi pula aku sudah mendapatkan kalungku kembali. Lupakan saja. Atau, Lupakan saja. Tapi dia mencuri kalungmu. Biarkan saja. jika kita periksa rekaman CCTV, bukankah itu akan mengungkap bahwa aku menjebaknya? Itu tak boleh. Oh, sudahlah. Lupakan saja. Lagi pula ini masalah kecil. Ngapain repot-repot lapor polisi? Asal Ening, jera. Kita tak perlu bersikap agresif. Nona Lu, kau begitu, pemurah hati. Tidak menyimpan dendam terhadap seorang pembantu. Tekanan darahmu masih agak rendah. Tapi baguslah kamu nurut. Dan mau datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Terima kasih, Dokter Su. Minum obat tepat waktu. Kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri dulu. Kamu terlalu kurus. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Aku tak sengaja membakarnya. Tidak apa-apa. Akan lebih baik dalam beberapa hari. Saya dokter. Apa kau pikir aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Coba kulihat tanganmu. Meskipun aku senang melihatmu, tapi aku tak mau kau terus-terusan berakhir di rumah sakit karena cedera. Maksudku, kau pasinku. Aku mengkhawatirkan kesehatanmu. Jangan seperti dulu. Selalu lari ke rumah sakit. Begini. Ini sungguh mengkhawatirkan. Aku mengerti. Terima kasih. Sebenarnya, kau tak perlu memberitahu Yu Jingchu semua tentangku. Aku tidak ingin mengganggunya. Dan, aku akan segera meninggalkan kediaman Yu. Anning, apa kau punya rencana? Entry tahun ini tidak terlalu mengesankan. Tunggu sebentar.
Seri kuncup ini cukup unik. Tuan Yu, bagaimana pendapat Anda? Gaya ini. Bagaimana bisa begitu mirip dengan desain An Ning sebelumnya? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Memang, ini di antara desain kali ini yang paling memukau. Tunas melambangkan kehidupan baru. Temanya juga cukup bagus, desain keseluruhan pakaiannya. Berani dan inovatif. Jingchu, bagaimana menurutmu? Kemudian beritahu kontestan ini untuk melapor ke perusahaan Yu minggu depan. Proyek ini akan ditunda sementara. Baiklah, Rapat akan diadakan. Sampai di sini rapat selesai. Hei, Yu Jingchu. Hari besarmu dan Manalu semakin dekat. Dan dia datang ke perusahaan Yu untuk pertama kalinya, sebagai tuan rumah. Bukankah seharusnya kita mengadakan pesta penyambutan untuknya? Karena kau sangat peduli tentang ini, maka aku akan menyerahkannya padamu untuk mengatur. Aku tidak akan pergi. Jingchu, kau adalah tunanganku. Di acara sepenting ini, bagaimana mungkin kau tidak hadir? Kalau begitu aku hanya perlu meminta Bibi Kia untuk menemaniku. Aku akan pergi. Aku akan pergi, baiklah. Maafkan aku, manajer Wang. Kau menyentuhku tiba-tiba. Aku terkejut. Maafkan aku. Kau. Berani kau menyentuhku? Tunggu saja kau. Maafkan aku, manajer Wang. Terima kasih. Ada apa? Haiyan, sejak kemarin, perut bagian bawahku agak sakit. Hari ini lebih sakit lagi. Lalu, kenapa kau masih bekerja? Kau harus segera ke rumah sakit. Tidak, aku bisa bertahan. Malam ini kita punya pelanggan VIP. Pengeluaran minimal 100.000. Kalau aku bertahan 1 malam lagi, aku bisa dapat komisi 10.000. Kau tahu penyakit saudaraku? Butuh uang untuk cuci darah. Gak ada cara lain. Tapi kau dalam keadaan seperti ini sekarang. Bukankah ini terlalu berlebihan? Malam ini, setelah malam ini, aku akan pergi ke rumah sakit. Begini saja, aku akan menggantikan shiftmu malam ini. Kau segera pergi ke rumah sakit. Kamu. Tidak. Kamu gak tahu cara menghibur tamu. Dan kamu cantik banget. Para tamu itu akan mencoba menyentuhmu. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir. Aku tahu cara melindungi diriku sendiri. Jadi anak baik, pergi ke rumah sakit. Baiklah. Yakin deh. Cepat. Nurut, cepat pergi. Ening. Aku tak menyangka. Kau benar-benar datang ke bar untuk jadi pelayan bar demi uang. Sungguh mengejutkan. Aku hanya seorang pelayan, bukan cewek bar. Berpakaian seperti ini. Apa bedanya? Minuman Anda sudah tiba, Tuan. Silakan dinikmati. Cheng Yan, tolong jaga sikapmu. Nona En, kau memang punya banyak peran. Pelayan. Wanita penghibur. Apa peran selanjutnya? Ngapain bengong? Bisakah kau menuangkan minuman untuk tamu? Cinta baru, cinta lama. Betapa menariknya. Yu Jingchu, siapa yang lebih kau pedulikan? Aku juga mau. Aku juga mau.
Ada apa denganmu? Kau bahkan tak bisa menuangkan minuman dengan benar. Kau mengotori sepatuku. Kau tahu sepatuku ini mahal? Kau masih menginginkan pekerjaan ini? Maafkan aku. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Itu salahku. Lalu bersihkan untukku. Ingat aku menyuruhmu melakukannya sambil berlutut. Lu Yongxi jelas-jelas sengaja mempersulitku. Tapi jika aku menentangnya, dengan temperamennya, dia akan membuatku kehilangan pekerjaanku. Melakukan itu akan melibatkan Haiyan. Lupakan saja. Di mana manajermu? Bagaimana kau melatih staf Mel? Mereka bahkan tidak bisa menuangkan minuman. Tumpah ke kaki tunanganku. Aku tidak ingin melihatnya. Keluarkan dia dari sini, sekarang. Tuan Muda Yu. Aku akan segera, sekarang juga, membawanya keluar. Tunggu. Nyonya ini merasa murah hati hari ini. Aku hanya akan membuatmu membersihkan sepatuku. Aku tidak akan membuatmu kehilangan pekerjaanmu. Ayo, lap. Ingat, berlututlah. Hei, Nona Lu. Lantai ini. Susah banget ya, lututnya enggak bakal kuat. Apa? Tuan Muda Cheng, apa kau kasihan padanya? Mungkinkah kau punya perasaan lain untuk Ning, gadis cantik manapun? Menarik perhatianku, aku bakal tergoda. Dan Anien, Navi dia, tipeku banget. Dia terluka. Dan aku pria yang berjiwa ksatria. Baik sekali. Karena dia milik Tuan Muda Cheng, perempuannya. Aku akan bermurah hati dan melepaskannya. Kau salah paham. Aku bukan wanita Tuan Muda Cheng. Kau harap Nona Lu akan menepati janjinya. Jangan membuatku kehilangan pekerjaanku. Nona Lu, apakah kau puas sekarang? Belum pernah melihat orang yang keras kepala seperti ini. Keluar. Terima kasih, Nona Lu, atas kemurahan hatimu. Selamat menikmati minumannya. Selamat bersenang-senang. Anning, di mana Zhu Haiyan? Dia sedang tidak enak badan hari ini, jadi aku menggantikannya. Kenapa kau repot-repot dengan tugas? Remeh-temeh dapur itu? Seperti sekarang. Menemani tamu, menuangkan minuman. Aku akan tergoda. Itu sangat mudah. Dan uangnya banyak. Aku. Paham. Sakit kan? Memang seharusnya sakit. Anning adalah wanita yang kuidamkan. Jangan coba-coba macam-macam sama dia. Siapa yang menyuruhmu memberi Anning pekerjaan semacam itu? Apa kau mencari matu? Aku, tidak. Dia hanya. Dia sedang menutupi rekan kerjanya. Kau. Anning ini, tangguhan YA. Anning. Cukup jago YA, sopir penggantinya. Aku tahu kamu juga kerja jadi sopir pengganti. Aku tahu kamu. Jauh lebih baik daripada yang kamu kira. Jangan khawatir, aku akan bayar kamu. Maaf, aku tidak akan menerima pesananmu. 100.000 untuk sekali antar pulang ini. Dan Yu Jingchu akan segera keluar. Kamu nggak mau kan tunangannya? Tahu tentang masa lalumu dengan dia? Mulutku Amber bokor. Aku ngomong apa aja yang aku mau. Ini mulutku. Aku akan mengatakan
Apa yang aku inginkan bukan urusanku. Hei, Anning. Kenapa kamu selalu harus berseberangan denganku? Kau, Nona Lu sudah curiga ada sesuatu antara kamu dan Yu Jingchu. Kamu bisa pakai aku. Aku bisa bantu kamu. Maka Nona Lu enggak akan ganggu kamu lagi. sepertinya Tuan Muda Cheng dan Enning. Benar-benar ada sesuatu. Jingchu, tunggu aku. Anning, kamu belum menyerah sama Yu Jingchu kan? Mustahil di antara kalian berdua. Kamu tahu apa hal terbodoh? Tidak memahami situasimu sendiri. Kamu jelas butuh bantuan, butuh uang. Tapi kamu sok jual mahal dan nolak orang lain. Kamu tahu kamu dan Yu Jingchu enggak ada harapan, tapi kamu masih berpegang teguh pada harapan. Kamu belum menyerah. Kenapa? Apa aku salah? Kau benar. Aku memang mencintai Yu Jingchu. Aku mencintainya dulu. Dan aku mencintainya sekarang. Mungkin besok aku masih akan mencintainya saja. Aku enggak minta kamu ngaku. Cheng Yan, aku tahu, kau memprovokasiku. Hanya untuk membuat Yu Jingchu marah. Tapi aku bukan alatmu. Tapi dalam satu hal, kau benar. Aku cukup berpikiran terbuka. Aku butuh banget duit sekarang. 100.000 sekali jalan, kan, Tuan Muda Cheng? Jangan menyesal. The film Penumpang. was translated Nggak naik. and narrated Nunggu by apa lagi? Media. Kau baru saja bersama Cheng Yan. Betul. Jauhi Cheng Yan. Kenapa kau tidak menjawab? Aku nggak bisa janjiin itu. Jangan bilang kau punya perasaan untuk Cheng Yan. Yu Jingchu, dekat sama siapa, bukan urusanmu. Emang lo siapa? Berani-beraninya nyuruh gue? Anning. Jangan lupakan aku. Hubunganmu sama Lu Yong siapa? Bisa nggak, jauhin dia? Tuh, kan? Kita emang nggak bisa ngerubah apa-apa. Bagaimana dengan masa lalu kita? Anggap aja. Mimpi indah. Tapi, waktunya bangun. Jingchu, apa kau sudah kembali? Jangan keluar dulu. Ibumu nggak boleh tahu, kau di kamarku. Yu Jingchu, ngapain sih? Gila, ya tanda tanya. Anning. Kaulah yang membuatku gila. Tapi kita nggak bisa begini. Kalian berdua sedang apa? Enning, apa kau lupa apa yang kau janjikan padaku terakhir kali? Sepertinya menerimamu adalah sebuah kesalahan. Kau pikir kau siapa? Aku memberimu makan. Dan kau pikir kau bisa duduk satu meja dengan kami? Ibu. Tutup mulutmu. Kau. Sekarang juga. Segera. Pergi ke ruang kerjaku. Kau tidak akan pergi, kan? Percaya atau tidak? Aku akan membuatnya menghilang dari Jiangcheng. Pergi.
Jika bukan karena ibumu dan aku berteman sejak kecil. Demi dia, aku menerimamu saat kau tunawisma dengan semua yang ayahmu lakukan. Seharusnya aku mencabik-cabikmu. Encul, ayahmu. Setelah menceraikan ibumu, kenapa ibumu hanya membawa adik laki-lakimu, tetapi meninggalkanmu di keluarga Yu untuk menebus dosa? Kau hanya pion yang digunakan oleh keluarga En. Dulu, ketika ayahmu berada di masa jayanya, kau hanyalah pion untuk urusan bisnisnya, perjanjian pernikahan, tidak lebih, dan sekarang dia sudah mati. Jadi kau harus menebus dosanya. Itu saja. Ayahku nggak pernah nganggap aku pian. Dia ayah terbaik sedunia. Ya, seorang ayah yang baik tidak akan menjadi pembunuh dan meninggalkan anaknya. Untuk hidup dengan rasa bersalahnya, aku memberitahumu semua ini agar kau tahu apa yang ayahmu lakukan terhadap mereka. Dan kau masih bermimpi untuk berbaikan dengan Jingchu. Memperbaiki apa yang rusak? Balikan. Lihatlah batu nisan ini. Tidakkah kau merasa bersalah? Ingat dulu. Aku bersedia menerima Enning. Bagaimana kau menyetujuinya? The film was translated Bicaralah. and narrated Tidak lagi by menaruh M harapan Media. pada Anning. Sudah kau lakukan? Apa kau ingin aku mengirim Enning pergi? Ibu. Anning, dia. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi jika kau tidak segera mengendalikan perasaanmu, jangan salahkan aku karena mengirim Enning pergi. Yun Zai akan pindah dalam 2 hari. Kalian berdua harus memupuk hubungan kalian dengan baik. Segera selesaikan pengaturan pernikahan. Hanya dengan cara ini, kalian berdua dapat benar-benar memahami diri sendiri. Anning. Kau terluka lagi. Cuma lecet dikit. Datang sendiri? Di mana Yu Jingchu? Aku udah dewasa. Nggak perlu ditemanin ke dokter. Kebetulan sekali. Aku ada sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ada apa? Serius? Nih, Aku hanya punya beberapa kecurigaan. Biarkan aku memeriksamu secara menyeluruh. aku... Maksudmu? Laporan medismu sebelumnya menunjukkan jumlah sel darah putih yang rendah secara konsisten, ditambah dengan anemia ringanmu. Aku khawatir. Apa kau bilang? Kalau aku mungkin sakit? Kok kamu ada di mana-mana, Sin? Anning. Apa yang kau lakukan di sini? Aku kesini untuk melihat sepupuku tersayang, tentu saja. Tapi, kapan kau dekat dengan Anning? Diam. Kapan kau akan belajar bicara seperti manusia? Jangan datang padaku kalau tidak ada yang penting. Tidak, aku kesini untuk bertemu denganmu, tapi demi bibimu. Jangan enggak tahu terima kasih. Kamu enggak pernah ngomong yang baik-baik ke aku. Itu karena kau tidak bertindak seperti orang yang baik. Gimana ceritanya aku bukan orang baik? Sentuh hati nuranimu sendiri sebelum bicara. Anning, ingat apa yang kukatakan. Temui aku saat kau senggang. Cowok ini selalu nyari gara-gara sama aku. Apa dia suka sama Yu Jingchu? Selalu gara-gara Yu Jingchu. Hei, Anning. Kamu juga. Kenapa kamu selalu kabur? Kalau lihat aku enggak akan makan kamu. Kok? Ada yang kau butuhkan? Tentu saja. Tertarik cari uang? Aku nggak mau bisnis sama kamu lagi. Ada jamuan penting lusa. Aku butuh teman wanita. Sebutkan harganya. Selama aku bisa melakukannya. Kamu, tuan muda Cheng yang hebat. Kurang teman wanita. Sengaja, ya, godain aku. Ya. Aku sengaja ke sini untuk bertemu denganmu. Kenapa? Kenapa? Apa seorang pria butuh alasan untuk memperhatikan seorang wanita? Pergi sana. Aku suka sikap acuhmu padaku. Menaklukkan itu seru kan? Hei, Anning. Jangan keras kepala. Di dunia ini, selain Yu Jingchu, masih banyak pria lain.
Kok kamu tahu? Aku cuma nggak sejago Yu Jingchu. Kamu. Dasar bajingan. Aku tulus. Aku terus bilang aku serius. Kenapa kamu nggak percaya padaku? Nona Lu, kamarmu. Sudah kubereskan. Aku akan bawa barang bawaanmu ke kamar. Di mana Yu Jingchu? Tuan muda berangkat kerja pagi-pagi sekali tadi. Apa? Apa dia tidak tahu aku pindah hari ini? Dia sengaja menghindariku. Nggak mungkin. Tuan muda sibuk banget beberapa hari ini. Dia pergi pagi pulang malam. Kalau dia tahu kamu datang, dia pasti girang banget. Kenapa aku belum melihat Eneng? Oh, Eneng. Dia agak beda dari kita. Iya, jadwal kerjanya lebih fleksibel. Dia nggak di kediaman Yu sekarang. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan berpikir dia adalah nyonya rumah tangga Yu. Wanita itu benar-benar membuatku kesal. Mbak Xiang, katakan padaku, ada apa antara Eneng dan Yu Jingchu? Apa sebenarnya hubungan mereka? Eneng ini, dia putri teman nyonya. Tuan muda kasihan padanya, makanya dia memperlakukannya berbeda. Begitukah? Nona Lu, itu nggak pantas. The film was translated Kenapa? and Aku akan narrated segera by menjadi nyonya Media. rumah ini. Apakah ada hal-hal yang tidak boleh kulihat? Di mana Yu Jingchu? Nona Lu, Tuan Yu ada di kantor ketua. Asisten Lee. Kau kenal Enning, kan? Dilihat dari reaksimu. Kau sepertinya tahu banyak. Nana Lu, kau suka bercanda. Aning. Sepertinya dia putri teman dekat ketua. Tapi aku hanya asisten. Aku jelas tidak banyak berinteraksi dengannya. Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang kabarnya, kau mungkin perlu bertanya pada Tuan Yu atau ketua. Baiklah, aku mengerti. Pergi katakan padanya bahwa aku menunggunya di kantornya. Mungkinkah ini cincin yang dia pakai untuk melamarku? Tidak. Bagaimana mungkin dia tidak menanyakan ukuran jariku? Chu Daning. Baiklah. Seperti dugaanku, kalian berdua bersama. Kalian semua mempermainkanku, bukan? Ini sungguh luar biasa. Karena keluarga Yu suka pamer. Maka aku, Lu Yungxi, akan ikut bermain. Nona En, mohon tunggu sebentar. Anda adalah pemenang kompetisi ini. Manajer umum akan segera menjemput Anda. Baiklah. Oh, Yu Jingchu. Peluk aku, reaksi yang berlebihan. Yu Jingchu, jangan bilang padaku. Kau belum pernah jatuh cinta. Ini perusahaan. Tidak akan terlihat bagus jika orang luar melihat kita. Kenapa kau mencariku? Apa salahnya? Aku ingin semua orang tahu. Aku wanita Yu Jingchu. Pemandangan yang indah.
Apa yang kau inginkan dariku? Sprat adalah karya Enning. Kau tahu sejak awal, kan? Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua? Apalagi yang tidak kutahu. Aku tidak mempermasalahkan masa lalumu. Tapi mulai sekarang, kau hanya boleh melihatku. Lihat keluar. Apa yang akan kau lakukan? Aku cuma kasih tahu. Asal mulai sekarang. Matamu cuma ada aku. Aku nggak akan mempersulit Enning. Mempersulit mantanmu. Jangan liatin aku terus. Nggak nyaman. Tidak nyaman. Kamu seharusnya senang, kan? Ini pilih kasihku yang terang-terangan padamu. Bisa serius nggak sih kerja? Annin, kamu cukup cakap. Aku enggak nyangka Film was desainmu kali ini translated bisa and sebagus ini. narrated Lagi by pula, N Media. mereka keluarga dari An. Nona N sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka seorang pelayan biasa benar-benar tahu cara mendesain pakaian. Kukira kau hanya tahu cara menyajikan teh dan air. Agak tak terduga. Terima kasih, Nona Lu. Selamat, Nona An, atas karyamu yang terpilih untuk kompetisi desain produk baru musim semi grup You. Kau akan menjadi desainer kontrak kami, bertanggung jawab untuk menindaklanjuti tim pakaian. Nona An, ini adalah kontrak untuk menjadi desainer tetap grup Dio. Silakan lihat. Aku punya pertanyaan untuk Nona An. Kenapa seri Sprout? Khususnya pakai aster hijau. Sebagai sampel bunga, apakah ada makna khusus? Dais hijau melambangkan kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah tema utama seri Sprout. Maman. Tapi Nona An juga harus tahu. Kalau arti lain dari aster hijau adalah cinta yang berharga. Artinya cinta rahasia. Persis seperti perasaanku pada Nona An. Aku nggak berani nerima perasaan Tuan Muda Cheng. Cheng, kau lihat. Nona N sama sekali tidak ingin memperhatikanmu. Mungkin dia sudah punya seseorang yang disukainya. Nona N. Benarkah begitu? Ada lagi yang perlu dikerjain bareng. Soal kerjaan. Kalau enggak, aku pergi dulu. Kau. Keluar. Nona Lu, ada apa? Mbak Chang, aku bertanya padamu. Antara Jingchu dan Enning, seberapa jauh hubungannya? Ini? Mbak Chang, orang bijak mengikuti keadaan. Aku akan menjadi nyonya rumah ini. Kau harus berpikir dengan cermat. Tentang pihak mana yang kau dukung. Enning. Mbak Xiang, lakukan sesuatu untukku. Hubungan kalian seperti ini. Dan keluarga Yu masih menahanmu di sini. Sepertinya jika aku mengusirmu, Yu Jingchu akan semakin membenciku. Aku harus sampai ke akar masalahnya. Ngapain di kamarku? Berani-beraninya kau, cuma pelayan, nyelonong masuk kamarku, suka-suka gue masuk. Mbak Xiang, aku tahu mbak gak suka sama aku. Dan dendam sama aku. Tapi meskipun aku pembantu, aku masih punya privasi. Apa itu yang di tanganmu? Aku kesini untuk menjemputmu. Tuan muda meminta kehadiranmu. Siapa sangka kamu gak ada di kamar? Cepetan pergi. Tuan muda pasti punya instruksi untukmu.
Tuan muda, ada yang perlu dibantu? Lagi ngapain? Bukankah kau di rumah sakit? Kenapa kau bersama Chen Yan? Kok tahu? Ngikutin aku, ya? Anning. Apa kau menyukainya? Apa kau mengabaikanku? Emang kenapa? Kalau iya, Jingtu. Masuk. Kenapa kau di sini selarut ini? Ada apa? Aku di sini, tentu saja, untuk memperdalam ikatan kita. Minumlah denganku. Ayo keluar. Aku tidak suka The film diganggu. was translated Tidakkah and kau pikir kau narrated by menggangguku M. sekarang? Media. Hubungan kita berbeda. Apakah itu cukup? Kenapa kamu nurut banget hari ini? Kamu nggak mikir? Aku datang ke sini malam ini, cuma buat minum sama kamu, kan? Kau harus memakainya. Jangan sampai masuk angin. Yu Jingchu, aku merasa kamu agak aneh. Bukannya kamu bilang, kamu bawa pulang perempuan beda tiap minggu. Cuma fisik, nggak serius. Ada apa hari ini? Apa? Emang masalah? Jingchu, aku bisa terima kalau kamu udah punya banyak perempuan sebelumnya. Selama kamu punya aku sekarang, nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu tetaplah bersamaku malam ini. Benarkah? Pria ini benar-benar nggak peka. Bahkan dalam situasi kayak gini, dia masih bisa nonton film. Udah malam nih. Gimana kalau kita? Aku mengantuk. Kalau kau mengantuk, tidurlah. Hei, Yu Jingchu. Cewek ini bajunya seksi banget. Kamu nggak lihat aku lagi ngegoda kamu? Aku melihatnya. Tapi aku tidak terpancing. Jika kau ingin tidur di kamarku, maka aku akan tidur di tempat lain. Kenapa? Baiklah, aku tidur di tempat lain aja. Kau bilang aku milikmu, satu-satunya Yu Jingsu. Bagaimana kau bisa jatuh cinta pada orang lain? Anning, kamu pembohong. Seingatku aku ngumpet di lemari. Kok aku bisa di kasur? Sekarang semua orang sudah di sini. Mari kita mulai rapatnya. Desainer Ren, kamu berlagak banget, ya? Bikin kita semua nungguin kamu mulai rapat. Maaf, ya, ada beberapa detail dan kekurangan di draftku yang harus kubenerin pagi ini. Butuh waktu. Tidak apa-apa. Aku menghargai pendekatanmu yang teliti dan menyeluruh. Bagus sekali. Apa yang kau tunggu? Mari kita mulai. Membuang-buang waktu semua orang. Tuan Yo, Ada apa? sesuatu yang besar telah terjadi. Ini adalah koleksi musim semi grup Ikai yang dirilis pagi ini. Dan desain serimanya milik Anning. Secara kasar mirip. Ini benar-benar. Bukankah ini plagiarisme? Desainer yang grup Ikai ajak kerja sama kali ini. Apakah itu Bai Shenshu? Dia bintang baru yang menggemparkan Paris, Milan, dan peragaan busana internasional. Ya. Bai Jinju udah punya nama besar. Ngapain dia plagiat? Desainer kecil yang gak dikenal. Kalau itu plagiat, ini Nona Enning yang plagiat Bai Jinju. Mana mungkin? Ini. Lirong, kapan peluncuran produk baru di situs web resmi hari ini? Pukul 10.
Segera tunda peluncuran produk baru perusahaan, dan turunkan juga situs web resminya. Berapa banyak pakaian yang telah dibuat pabrik? Tuan Yu, produksi seharusnya dimulai kemarin lusa. Untungnya, mesin-mesinnya sedang dalam perawatan. Akan dimulai besok. Beritahu mereka untuk menundanya untuk saat ini. Iya. Untung belum diumumkan. Atau diproduksi. Kita telah menghentikan kerugian tepat waktu. Jika diumumkan. Dengan dua desain yang identik. Skandal plagiarisme ini, kau mungkin tak bisa menghindarinya. Ini fatal bagi seorang desainer. Sangat fatal. Aku nggak plagiat. An-ning, menurutmu itu masih penting? Kau nggak percaya padaku. The Maksudmu, film was translated Bai Jingsu and plagiat karyamu? narrated by M Media. Aku nggak tahu. Ning, kamu nggak cuma bercanda, tapi juga nggak realistis banget. Kamu hampir bikin perusahaan rugi besar. Baru aja tanda tangan kontrak, udah kena skandal plagiarisme. Beraninya You Group pakai kamu? Aku bilang aku nggak plagiat. Buktinya, itu Mbak Chang. Tuan Yu, gimana seharusnya seorang plagiator diperlakukan? Kalian keluarlah sebentar. Aku ada yang ingin kukatakan pada An-ning. Apa yang nggak bisa kamu omongin di sini? Ya, Yu Jingchu. Hei, pokoknya, kalau kau berani, pecat An-ning. Aku akan jadi yang pertama keberatan. Kamu, Masalah ini bisa ditangani secara internal. aku nggak setuju. An-ning, ikut aku keluar. Pak Yu, aku beneran nggak plagiat. Kau tahu itu? Terus kenapa? Seperti kata Lu Yunxi, Bai Shenzhou menjiplak karyamu. Kau kenal dia? Nggak tahu. Tapi aku beneran nggak plagiat. An-ning, apa kau pikir kau menjiplak? Apa itu penting sekarang? Kau juga nggak percaya padaku. An-ning, sebagai seorang desainer, tidak melindungi karyamu sendiri adalah kesalahanmu sendiri. Dalam situasi saat ini, jika ada keributan lagi, jangan harap bisa mempertahankan pekerjaan ini. Apa kau belum mengerti juga? Aku paham. Keluar. Pikirkan apa yang harus dilakukan. Yu Jingchu, kamu mau nutupin masalah ini juga? Bikin masalah besar jadi kecil, masalah kecil hilang. Jangan kira aku nggak tahu soal hubunganmu sama Ning. Sampai kapan kamu mau lindungin dia? Sepertinya kau tahu segalanya. Lu Yunxi, biar ku katakan padamu. Aku juga tahu apa yang kau lakukan. Kau dan Bai Shenzhou adalah teman sekelas di universitas. Kalian sudah saling kenal sejak lama. Tapi An-ning tidak punya masalah dengannya. Kenapa dia mengincar An-ning? Kurasa desain ini sangat bagus. Ini lebih inovatif daripada yang terakhir. Aku tak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Biasa saja. Jingchu, bagaimana menurutmu? Memang. Jelas sekali ini dirancang dalam waktu singkat. Ini milik An-ning. Hasil kerja 5 malam tanpa tidur. Ada apa dengan itu? 5 malam begadang. Bagaimana kau tahu? Apa kau bersamanya? Tugas selesai setelah semalaman suntuk. Aku ingin begadang bersamanya. Tapi dia tidak menghargainya. Bisakah kau serius? Kita sedang rapat. Buat ulang versi baru. Orang ini. Dia jelas-jelas mempersulitmu dengan sengaja. Pelit. Berhenti. Apa? Sekarang kau lari saat melihatku. Ada yang kau butuhkan. Aku tidak sengaja mempersulitmu hari ini. Desainmu lah yang benar-benar buruk. Aku mengerti. Aku akan merevisinya sesegera mungkin. Sesuai keinginanmu. Ada apa? Ini semua salahmu. Apa kau merasa tidak enak badan? Aku merasa tidak enak badan di mana-mana. Aku memperhatikanmu sepanjang hari. Tertawa-tawa dengan cengian. Aku hampir mati karena marah. Apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Apa yang kulakukan? Dia terang-terangan menggodamu. Tentu saja aku pukul. Jalan kecil tak tahu malu ini. Kau belum menikah dengan keluarga Yu. Lu Yunxi, jangan keterlaluan. Aku? Keterlaluan? Aku tunanganmu. Dia begitu lancang. Menggodamu di sini. Dan bertukar pandang genit denganmu. Benar-benar tak tahu malu. Ini bukan salahnya. Yu Jingchu. Kesabaranku ada batasnya.
Kau tahu aku membencinya, namun kau masih membelanya. Sudah larut malam. Ada keributan apa? Bibi Qiao, aku sungguh tak tahan dengan ketidakadilan ini. Bibi Qiao, jika Jingchu benar-benar tak ingin menikah, kalau begitu akhiri saja pertunangan ini. Apa yang kau katakan? Ada 100 miliar. Kerjasama antara kalian berdua. Pernikahan itu sudah pasti. Apa yang terjadi? Apa Jingchu menindasmu? Dia membuatku kesal. Bukan sekali dua kali. Tapi yang paling membuatku kesal adalah wanita ini. Hanya seorang pelayan. Jika dia membuatmu kesal, akan kubuat dia pergi. Tidak, jangan biarkan dia pergi. Bibi Qiao, pesta pertunangan tinggal beberapa hari lagi. Enning penuh perhatian. Aku masih punya banyak hal untuk kukatakan padanya. Mengusirmu, Yu Jingchu tetap saja akan mencari cara untuk bertemu denganmu. Lebih baik mengawasi kau di bawah pengawasanku. Lebih mudah untuk bertindak. Yungxi sangat pengertian. Pesta pertunangan tinggal beberapa hari lagi. Aku masih punya banyak hal untuk kusuruh dia lakukan. Anning. Kenapa kau lari dariku? Kenapa kau menangis? Lepaskan aku. The film was Yu Jingchu, translated and apa kau tahu apa yang narrated kau by lakukan? M-Media. Lepaskan aku. Anning, aku masih belum bisa melepaskanmu. Tapi aku tidak menyukaimu lagi. Apa yang kau katakan? Kau pikir aku akan mempercayaimu? Kau tidak menyukaiku. Kenapa kau menangis? Aku menangis. Aku menangis karena aku merindukan ayahku. Jangan sebut ayahmu di depanku. Tapi dia ayahku. Meskipun dia membunuh ayahmu, dia tetap ayahku. Itu fakta yang tak bisa kita ubah. Apa kau sengaja mencoba memancingku? Kau sebut ayahmu sekali lagi, dan aku akan membunuhmu. Lihat. Kau tak bisa melewati ini. Jadi mari kita berhenti saling menyiksa. Aku sudah memutuskan. Aku akan meninggalkan keluarga Yu besok. Kau mau kemana? Itu bukan urusanmu. Juga. Selamat atas pernikahanmu yang akan datang. Apa yang kau bicarakan? Kau akan segera menikah. Ini hasil terbaik untuk kita berdua. Anning. Kita seharusnya menikah. Yu Jingchu, kau akan menikah. Apa kau pikir aku masih akan menunggumu seperti dulu? Aku dan Qing Yan, kenapa kita begitu dekat? Apa kau tidak tahu? Dengan Qing Yan, setidaknya aku tak akan menderita lagi. Lebih baik daripada tinggal di keluarga Yu. Lamaran Cheng Yan benar-benar bagus. Dia bilang, selama aku menjadi wanitanya, aku bisa. Yu Jingchu, bisakah kau bangun? Anning. Jika kau berani meninggalkan keluarga Yu, aku akan membunuh saudaramu. Selain mengancamku, apalagi yang bisa kau lakukan? Apa aku harus mati dulu sebelum kau melepaskanku? Kau benar. Hanya saat kau mati, hanya saat aku tak punya rasa padamu, barulah kau boleh pergi. Enning, aku dan Yu Jingchu akan menikah. Bagaimana kau masih tega tinggal di sini? Nona Lu, jangan khawatir. Mulai besok, aku akan meninggalkan keluarga Yu. Enning, pernahkah kau merasakan? Rasanya tenggelam. Apa?
Apa kau masih ingin membunuhku di sini? Benar. Tolong. Seseorang. Tolong. Tolong. Ada orang di sana. Adakah orang di sana? Anning. Anning. Anning, kamu baik-baik saja, Anning. Anning, kau baik-baik saja, Anning. Bangun. Anning. Anning. Jingchu. Bangun, Anning. Bibi. Aku dan Enning hanya sedikit bertengkar. Itu sebabnya dia jatuh ke kolam. Ini semua salahku karena tak bisa berenang. Kalau tidak, Enning tak akan terluka. Sudah terlambat. Kau telah melalui banyak hal. Masuklah dan istirahat. Jingtu. Yu Jingchu. Ini semua salahmu. Nyawanya Alot juga. Entah lain The kali. film was translated Apakah and dia akan narrated seberuntung by ini? M Media. Jingtu. Nikahi aku dengan benar. Setidaknya Enning masih bisa hidup. Kalau tidak, lain kali akan kubuat dia lenyap selamanya dari dunia ini. Kau. Pakai bajumu dengan benar. Kalau tidak, aku akan merasa tak enak. Menunggumu di rumah. Kau baik-baik saja? Su Yang, aku sangat takut. Aku sangat takut kehilangan Anning. Aku belum pernah setakut ini. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Anning. Bagaimana keadaan Anning? Seorang pria, bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita. Apa hakmu untuk menahannya di sisimu? Yu Jingcho, bisakah kau bersikap masuk akal? Jangan menjebaknya. Jangan khawatir, Anning baik-baik saja. Kau pulanglah dulu. Zhen Yan, kau yakin bisa melindungi Anning? Kalau begitu aku akan melepaskannya. Ada apa dengannya? Dia ketakutan. Apa? Apa katamu? Ku bilang tak perlu pertunangan. Kita langsung menikah saja. Jingchu. Anning. Mulai hari ini, kau bebas. Kau tak perlu tinggal di keluarga Yu lagi. Ya. Terima kasih. Karena menyelamatkanku. Ini terakhir kalinya aku melakukan ini padamu. Mulai sekarang, kita impas.
Jingchu, Anning. Anning, Anning, apa kau baik-baik saja, Anning? Anning. Yu Jingchu. Kali ini, kita benar-benar. Bahkan sekarang, Tidak. Kenapa kau begitu bodoh, Anning? Anning. 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 Direktur Kiao, mobil ayah Enning dulu, mobil Enhauran, memang dirusak. Remnya, blong. Pasti ada orang yang mau ngebunuh Enhauran. Dulu, grup N bangkrut dalam semalam. Banyak pengusaha yang kena imbasnya. Wajar kalau ada yang mau dia mati. Gak heran. Maksudmu, Enhauran tidak sengaja memukul Junlin? Kecelakaan waktu itu hanya kecelakaan? Mungkin. Junlin, The film was aku sudah translated memikirkannya. and Jangan membebani narrated by anak-anak dengan Amelia. dendam generasi kita. Jangan mempersulit anak-anak lagi. Bahkan jika itu, biarlah itu menjadi keegoisanku sebagai seorang ibu. Aku sungguh tak tahan melihat anak-anak menderita. Bisakah kau memaafkanku? Anning. Musim dingin telah berlalu. Musim semi telah tiba. Sudah waktunya bagimu untuk bangun. Bangun dan lihatlah keluar. Sangat indah. Anning, kau berjanji padaku. Bisakah kau memaafkanku? Anning. Akankah dia bangun? Tergantung pada kemauannya. Jika ada seseorang yang dia pedulikan, mungkin dia akan bangun besok. Anning. Anning, kau sudah bangun. Jingchu,